Dua buah bangun dikatakan sebangun jika semua sudut pada satu bangun memiliki pasangannya di bangun yang lain. Dengan kata lain, untuk membuktikan dua buah bangun adalah sebangun, maka kita harus bisa membuktikan bahwa sudut-sudut dari kedua buah bangun itu ada yang sama. Ya, contohnya seperti ini. Segitiga yang atas dan segitiga yang bawah itu adalah segitiga yang sebangun. Kenapa? Karena ada sudut yang sama, sudut M. Ada sudut yang sama nih, M itu sama dengan B, A sama dengan K, ya. Ini C, ya, sama dengan L. Atau juga misalnya segi empat ini, ya, si D, nah ini harusnya K, L, M, N, gitu ya. Nah ini si D sama si N sama, si B itu sama dengan si L, gitu ya, dan sebagainya. Nah kita harus bisa membuktikan sudut-sudutnya sama. Ketika kita sudah bisa membuktikan sudut-sudutnya sama, maka kita bisa baru menyusun persamaannya, ya, persamaan rumusnya. Jadi untuk kesebangunan ini memang rumusnya itu harus kita buat terlebih dahulu sesuai dengan soalnya masing-masing. Jadi kakak tidak bisa kasih patokan rumusnya apa. Nah ini seperti yang tadi kakak bilang, untuk menentukan rumus kesebangunan, yang harus kita lakukan adalah membuktikan sudut-sudut yang dimiliki itu besarnya sama. Kemudian kita buat perbandingannya, bikin bentuknya ya. Nah, bikin bentuknya seperti ini. Kemudian kita akan melihat urutannya. Gampangnya begini sebetulnya. Kalau kita lihat di sini, kita sudah punya nih sudut yang sama ya. K dan B. Kakak ambilin dulu ya. K dan A, B dan M, sama-sama X, sama-sama tanda centang. Kakak akan bikin dulu nih segitiga besar per segitiga kecil. Nah, kemudian yang segitiga besar, kakak melihat pasangan sudutnya ya. Di sini kakak punya si silang dan si centang ya. Yang pertama kakak punya silang dan centang. Maka itu adalah AB. Ya, AB dibanding dengan yang kecil kita lihat juga sama yang sama, silang dan centang, yaitu KM. Ya. Kemudian misalkan kita lihat si silang dan si bintang ya. Silang dan bintang, silang dan bintang. Yang segitiga besar ya, silangnya itu adalah si A, bintangnya itu adalah C. Maka kakak punya AC dibagi dengan KL. Ya. Kemudian sekarang kita mau lihat si centang dan si bintang. Ya. Di segitiga yang besar, centang dan bintang itu adalah BC. Di segitiga yang kecil, centang dan bintang itu adalah LM. Nah, sehingga ini adalah rumusnya. Nanti tidak semuanya kita pakai. Kita hanya memilih dua. Biasanya ini dan ini, atau ini dan ini, atau ini dan ini. Menggunakan yang mana tergantung dari soalnya. Selain dengan cara melihat ini, sebetulnya ada juga cara seperti ini. Jadi sesudah kita menentukan mana sudut-sudut yang sama, kita akan menulis nih, oh segitiga besar itu segitiga apa ya? Yang besar itu adalah A, misalnya ABC ya. A itu silang, B itu centang, C itu bintang. Maka yang kecil juga sama nih. Maka yang kecil kita ikutin nih. Silang itu K, centang itu M, bintang itu L. Kalau sudah, kita bisa mengambil ini. AB, ambilnya harus sama nih. Depan dan tengah, KM. AC, berarti kita ambil ini, KL. Gitu ya. Yang pasti besar harus selalu di atas, kecil selalu di bawah. Boleh juga sih kecil yang di atas, besar yang di bawah, tapi harus konsisten. Yang terakhir adalah BC, dan ini adalah ML atau LM gitu ya. Nanti kalau ML kalian main game dulu gitu ya. Jadi begitu juga boleh juga. Nanti kalau kita ketemu yang segi 4 juga sama nih ya. Jadi kalau kita ketemu segi 4 sama nih. Segi 4 besar itu apa sih? Segi 4 yang besar itu adalah, kita lihat ya, ini udah ada tandanya, tapi tentunya nanti kita harus membuktikan terlebih dahulu. Kakak punya A, B, C, D. Nah, yang ini kakak ganti dulu KLMN. Kita tinggal ikutin nih. Oh, A itu si tanda silang, maka di sini kakak punya K, bintang, B itu bintang kuning, L, terus centang M, terus bintang biru N, ya.
Karena dia segi 4, biasanya ada 4 sisi kan, maka perbandingannya ada 4. Ya. Kita pilih apa? A dan B. Berarti AB, KL. Kalau kita lihat nih, AB itu adalah antara ya silang dan bintang kuning. Si KL ini juga sama nih, antara silang dan bintang kuning, gitu ya. Jadi kita boleh melihat cara itu atau melihat cara ini juga boleh. Nah, kalau yang segi 4 nih harus sedikit hati-hati ya. Kita tidak punya sisi AC, kita punya sisi BC. Yaudah, kita ambil BC, gitu ya. Maka kita ambilnya adalah ML ya, LM gitu, sesuai dengan urutannya. Kemudian kita tidak punya sisi BD, kita punyanya BCD ya, CD, maka kita ambil juga sesuai dengan ini ya, MN gitu ya. Yang terakhir yang belum itu adalah sisi AD ya, AD, maka di sini kita ambil KN ya. Jadi yang penting kita bisa menentukan rumusnya, nanti kita bisa menjawab soalnya. Daripada bingung, kita langsung coba aja ya. Di sini kakak punya 2 buah segitiga. AB-nya ini adalah 10 cm. Biasanya kakak suka menulis keterangan-keterangan ini di gambar dibandingkan menulis diketahui. Kenapa? Karena lebih gampang nanti ngelihatnya ya. AC-nya kakak punya 15. Nah, kemudian KM-nya kakak punya 6. Nah, kita disuruh menentukan panjang BC, KL, dan M. Dan ML. Nah, ML nih, bukan MN. Kita nggak punya N. ML ya, bukan Mobile Legend ya. Nah, kita tentukan dulu sudut-sudutnya. Di sini kakak punya sudut 40, punya sudut 80, maka di sini kakak bisa cari nih sudutnya berapa. Tentunya pakai rumus yang segitiga, 180 dikurang 80 dikurang 40. Kakak dapat adalah 60 derajat. Yang ini juga kita cari nih. Ini nanti dapat 80 derajat. Dapat dari mana? Karena dia sebuah segitiga, jumlah sudutnya 180. 180 adalah 40 ditambah 60 ditambah sudut K gitu ya. Nanti dapat nih sudut K-nya adalah 80 derajat. Artinya di sini kita sudah mengetahui sudut-sudut yang sama. Maka kakak mau bikin rumusnya. Segitiga besar dibagi segitiga kecil. Ya, supaya gampang kakak tulis aja nih. Segitiga besar itu segitiga apa? Misalkan kakak tulis A, B, C. Boleh nih. Segitiga yang kecil jangan sembarangan nulisnya. A itu 80 derajat, maka kita mulai dari K. B itu adalah 40, maka L. C itu adalah 60, maka M. KLM. Kita akan punya rumusnya itu seperti ini. AB dibagi KL ya sama dengan AC. Sudut AC ada ya. AC ada ya, AC dibagi dengan KM sama dengan BC dibagi dengan LM. Jadi kalau pasangan sudutnya udah pas nih, ini A dan K ini 80 nih, B dan L nih 40 nih, C dan M ini 60 nih. Kalau sudah pas, kita tinggal pakai pola-pola seperti ini, jadi lebih mudah. Untuk mempermudah lagi, ya kita ada beberapa pertanyaan nih. Kita mesti memilih nih, mau pakai yang mana nih, ya. Apakah AB per KL sama dengan AC per KM atau yang mana? Nah, untuk mempermudah lagi kita bisa begini. Kita masukin dulu angka yang kita tahu. Oh, AB kita tahu nih, ya, 10 per KL. KL belum tahu ya. KL nggak ada nih. Sama dengan AC itu 15 per KM. KM itu 6. Oke. Sama dengan BC belum tahu, per LM belum tahu. Nah, kalau kita lihat seperti ini, LM juga belum tahu ya. Kita akan memilih 2 pasang. Nah, jangan memilih yang depan. Jadi boleh macam-macam nih pasangannya nih. Kakak boleh tulis begini, 10 per KL sama dengan BC per LM. Kenapa boleh? Karena ini sebuah persamaan. Jadi boleh ini sama dengan ini, boleh. Boleh depan sama dengan tengah, boleh. Boleh tengah sama dengan belakang, boleh. Nah, memilih yang mana? Kita lihat yang ditanya dan juga yang paling banyak diketahui. Ya, kalau kita melihat di sini, begini nggak mungkin. Kita nggak tahu BC, nggak tahu LM, nggak tahu KL. Maka yang paling mungkin itu adalah kita ambil seperti ini. 10 per KL sama dengan 15 per 6. Ya. Sehingga kakak punya, ini dikali silang ya,
60 sama dengan 15 dikali KL. Maka kakak dapat nih, ternyata KL-nya adalah 60 dibagi 15, hasilnya 4. Ya, seperti itu. Jadi dapat nih KL ya. Nah, di soal ini ternyata kakak ada sedikit lupa, harusnya antara si ML, LM ini harus dikasih tahu nih ya, salah satu mesti kasih tahu. Misalnya kakak kasih tahu LM-nya ini adalah ini 6, ini 4, ini misalnya 10. Gitu ya, ini misalnya 10. Maka LM ini 10. Nah, ini LM-nya 10. Maka kita lebih nyaman, kita akan menggunakan seperti ini. 15 per 6 sama dengan BC per 10. Ya. Kenapa? Karena yang ini udah pasti tahu nih dua-duanya nih. Ini pasti kepake nih. Ya, tinggal ini sama dengan ini atau ini sama dengan ini. Gitu ya. Maka di sini kita punya 150 sama dengan BC dikali 6. Maka BC-nya adalah 150 dibagi dengan 6. Maka di sini kakak punya hasil 25 cm. Ya, ini 25 cm. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita harus bisa menentukan rumusnya. Dari rumus ini kita akan pilih nih pasangan-pasangannya. Kita lihat mana yang memiliki jumlah angka yang paling banyak. Sekarang kita coba yang nomor 2. Di sini kakak punya segitiga PQR dan ABC ya. Panjang PQ-nya adalah 15, panjang AC-nya adalah 13, panjang BC-nya ini adalah 5. Kita disuruh menghitung berapa sih panjang PR, berapa sih panjang QR, berapa sih panjang AB. Ya, di sini kita akan membuktikan dulu dua buah segitiga ini sebangun. Sebetulnya udah pasti sebangun nih kan, kita soal kesebangunan. Nah, kalau kita lihat di sini kita punya P, sudut P dan sudut B sama, siku-siku. Di sini kita bisa hitung ya, nilainya adalah 180 dikurang 90 siku-siku dikurang 55. Nanti hasilnya adalah 35 derajat. Nah, yang di sini kita bisa hitung hasilnya tentu bisa ditebak, harus di 55 nih ya. Atau kalau kita lihat dari bentuknya sebenarnya udah agak ketebak ya. Nah, sekarang kita tinggal bikin rumusnya ya, kita bikin rumusnya. Maka yang di atas kakak punya segitiga misalkan PQR. P ini adalah siku-siku, Q ini yang 55 derajat, R ini yang 35 derajat. Maka perbandingannya itu bukan segitiga ABC, tapi segitiga BCA. Kenapa BCA, Kak? Karena B-nya siku-siku, C-nya yang 55, dan A-nya itu yang 35 derajat. Jadi kita sesuaikan. Maka kalau kita lihat sisi PQ dibagi sisi BC sama dengan PR dibagi dengan BA sama dengan QR dibagi dengan CA atau AC gitu ya. Dapat dari mana sih Kak? Ini ya, kalau kakak pilih siku-siku dan 55 LQ ya, maka ini BC gitu ya, sama, pilihannya harus sama. Siku-siku dan 35 PR, maka per siku-siku dan 35 ya, BA gitu. Sudah dapat, kita akan masukkan angkanya supaya kita tahu ya. Maka di sini kakak punya 15 dibagi BC-nya 5, PR-nya tidak ada, BA-nya tidak ada. Nah, PR per BA gitu ya. Sama dengan QR per CA. Ah, ada QR-nya nggak tahu. CA atau AC ini sama 13 dibagi 13. Maka rumusnya sudah dapat, tinggal kita lihat ya. Ini sama ini bisa nih ya. Ini sama ini nggak bisa, PRBA kita nggak tahu. Ini sama ini mungkin bisa ya. 15 dibagi 5 sama dengan QR dibagi 13 ya. Maka ini boleh dicoret, ini menjadi 5 ya. Maka kita dapat nih QR-nya berapa sih? 13 dikalikan dengan 5 atau hasilnya 65 cm. Oke, QR dapat nih 65 cm. Wah Kak, yang ini nggak bisa, jangan salah soal lagi. Nah, ternyata tidak nih, karena ada siku-siku. Kalau soal yang siku-siku biasanya begini, kita bisa cari AB-nya nih. Ya, cari AB-nya pakai apa Kak? Pakai Pitagoras dong. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat adalah 13 kuadrat,
AB-nya itu yang kita mau cari, AB kuadrat ditambah 5 kuadrat. Maka 169 sama dengan AB kuadrat ditambah 25. Pindah ke sebelah sini, maka 169 dikurang 25 sama dengan AB kuadrat, ya. Sehingga 144 sama dengan AB kuadrat. Kita dapat nih, AB-nya itu ternyata 12. Maka ketika AB sudah dapat, AB ini BA ya, sama ya, hanya dibalik gitu ya. Ini adalah 12. Maka kita bisa mencari PR-nya. Nah, terserah nih, kita mau pakai 15/5 atau pakai yang ini boleh juga, karena QR kita sudah punya. Misalnya kakak pakai yang QR deh ya. Berarti kakak pakai PR dibagi 12 sama dengan QR itu sudah dapat 65 dibagi 13. Ya, ini boleh dicoret, jadinya 5. Maka PR-nya ini adalah 12 dikali 5. 60 cm. Nah, dapat ya, ternyata cukup gampang loh ya. Yang penting kita bisa bikin ini ya. Habis bisa bikin ini, kita tinggal pilih mana yang bisa kita pakai persamaannya. Sekarang kakak akan contohkan yang segi 4. Di sini 2 buah trapesium adalah sebangun ya. Kalau kita lihat di sini sama-sama siku-siku 120, bisa kita hitung ya. Di sini itu adalah 360. Dikurang 2 kali siku-siku itu adalah 180, dikurang 120, hasilnya adalah 60 derajat. Nah, sebenarnya bisa kelihatan ya, ini 60 derajat, ini harusnya 120 derajat juga. Maka kita mau bikin rumusnya nih, kita punya trapesium. Nah, trapesium apa nih? Misalnya kakak mau A, B, C, D. Dibagi trapesium apa ya? Nah, trapesium ini harus kita lihat nih. Trapesiumnya itu A itu sudut 60 nih, sudut 60. Ya, sudut 60. Sudut 60. Berarti R dulu, ya. Berarti ini R. Dia bukan ke yang 120 tapi ke yang siku-siku. Berarti dia ke S. RS PQ. Nah, agak sedikit beda ya. Jadi harus hati-hati nih dalam penamaan ini. Kalau sudah jadi gampang. Oh, berarti sekarang sisi AB ya, sisi AB itu dibanding AB dibanding dengan RS. Ya, terus kita punya sisi BC. Nah, ini BC dibanding dengan PS boleh ya. Terus sisi CD dibanding dengan sisi PQ. Dan sisi AD dibanding dengan sisi RQ. Nah, jadi gampang ya kalau penamaannya sudah sesuai dengan urutan sudutnya, untuk membuat persamaannya menjadi mudah. Walaupun memang penamaan ini kurang tepat, harusnya sesuai alfabet berurutan ya, tapi nggak masalah demi kita dapat rumus yang pas. Sekarang kita lihat di sini, panjang BC sama dengan CD sama dengan 8. BC sama CD 8. AB-nya ini adalah 14, SR-nya adalah 7. Nah, di sini ada yang menarik karena kakak bisa menarik sebuah garis. Kenapa kakak cari ini? Karena kakak mau cari AD. Di sini 8, di sini 8, maka di sini adalah 6 karena jumlahnya 14. Sehingga AD ini bisa kita cari dengan Pitagoras, 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, hasilnya adalah 10. Ya, Pitagoras. Gampang. Maka kakak bisa tulis nih, oh ternyata yang bagian atas komplit nih. AB-nya 14 ya. Dibagi dengan RS-nya itu 7. BC-nya itu adalah BC-nya 8. PS-nya atau SP-nya tidak tahu. CD-nya juga 8. PQ-nya juga tidak tahu. AD-nya adalah 10. Nah, RQ-nya tidak tahu. Nah, sekarang tinggal kita pilih. Yang ini pasti kepake nih. Ya, 14/7. Mau yang mana? Yang PS dulu. 8/PS. Ini boleh dicoret jadi 2. Ya. 2 PS sama dengan 8. Maka panjang PS-nya adalah 8 bagi 2 atau 4 hasilnya. Ini PS-nya 4. Sebetulnya kita bisa melihat kalau si PQ pasti sama nih ya. Ini 14/7 dibagi 8/PQ. Maka ini juga 4 juga. Maka yang perlu kita hitung adalah yang ini. Ya. 14/7 sama dengan 10/RQ. Jadi ini kakak boleh pilih ya. Karena ini sama dengan semua nih.
14 dibagi 7 tadi 2 sama dengan 10 per R3. Maka 2 dikali R3 sama dengan 10. Maka nilai dari RQ-nya adalah 10 dibagi 2 atau 5. Dapat nih 5. Ya, maka kita dapat semua. AD sudah, PQ sudah, PS sudah, QR sudah. Jadi gampang ya, ternyata yang penting kita menamakan urut sesuai dengan sudutnya, baru kita bisa bikin persamaan. Nah, salah satu contoh yang sering dipakai itu adalah foto. Jadi sebuah foto diletakkan pada sebuah bingkai berukuran 30 x 40. Di sebelah kiri, kanan, dan atas foto masih tersisa karton sebesar 4 cm. Jika foto tersebut sebangun dengan karton, maka hitunglah lebar karton di bawah foto. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, maka kira-kira sketsanya akan seperti ini. Di sini kakak punya bingkai nih, ya. Bingkainya itu ukurannya adalah 30 dikali 40. Di dalam bingkai ini kakak punya foto. Nah, ini kakak punya foto nih. Berapa kali berapa? Kakak belum tahu nih, ini fotonya. Kemudian kakak dikasih tahu nih, kiri, kanan, dan atas foto tersisa 4 cm. Oh, ini tersisa 4 cm. Ini tersisa 4 cm. Tersisa 4 cm. Bagian bawah belum tahu, maka tersisa X cm. Dari sini kakak bisa tahu nih, panjang ini berapa sih nih? Nah ya, lebar fotonya berapa nih gitu ya. Lebarnya ini paling gampang ya. Berarti misalkan nih panjangnya, ini lebarnya ya. Nah maka untuk lebar foto, lebar bingkainya kan 30 nih. Kiri kanan ada 4 dan 4, berarti dikurang 4 dikurang 4. Hasilnya adalah 22 cm. Untuk panjang fotonya, nah ini panjang foto nih, ya, itu adalah 40, karena panjang bingkainya 40, dikurang 4 bagian atas, dikurang X bagian bawah. Sehingga panjang fotonya itu adalah 36 dikurang X. Karena dia sebangun, tentunya panjang foto dibanding panjang bingkai harus sama dengan, ingat ya, foto atas, di atas semua, bingkai di bawah semua. Sama dengan lebar foto per lebar bingkai. Panjang fotonya berapa? Oh, panjang fotonya 36 dikurang X. Panjang bingkainya adalah 40. Jadi kakak pakai ini sebagai panjangnya ya. Nggak masalah, boleh aja. Ini adalah lebarnya. Kemudian sama dengan lebar foto itu 22. Dibagi lebar bingkai itu adalah 30. Ya, ini boleh disederhanakan dulu, dicoret. Kemudian tidak ada lagi yang bisa dicoret. Maka kita akan kali silang. 3 dikali 36 dikurang X sama dengan 4 dikali 22, berarti 88. 3 dikali 36 itu adalah 108 dikurang 3X sama dengan 88 ya. Maka minus 3X sama dengan 88 dikurang 108. Maka di sini kakak punya X-nya, atau minus 3X dulu, minus 20 nih ya. Sehingga kakak punya X-nya itu adalah minus 20 dibagi min 3. Hasilnya adalah 6, 2/3 cm. Jadi di bagian bawah sini kita masih punya 6, 2/3 cm. Sisa dari fotonya, dari bingkainya. Nah, sebenarnya di soal ini tidak disebutkan fotonya tuh portrait atau landscape. Biasanya kalian akan dikasih gambarnya ya, atau dikasih tahu fotonya menghadapnya portrait atau landscape. Tapi kalau tidak, kalau di esai mungkin guru kalian mintanya menghitung dua kemungkinannya ya. Tapi kakak nggak hitung yang di sini, kakak akan hitung yang di sini. Jadi sini kakak punya 80 kali 50. Jadi bisa saja dia begini ya. Nah, bisa jadi begini nih. Ini 50, ini 80. Tapi bisa juga begini nih ya. Nah, ini 80-nya ke sini nih. 80, 50-nya di sini. Nah, bisa nih. Nah, kakak mau pakai yang ini sekarang. Ya. Di sini sebuah foto ditempel pada selai karton ya, dijadikan bingkai dengan ukuran 80 kali 50. 80-nya ke samping gitu ya. Nah, yang ke bawahnya 50.
Bawah kiri kanan berjarak 10 cm, sudah kakak gambarkan. Atasnya belum tahu X ya. Maka misalkan kalau ini tetap deh sama ini misalnya panjangnya. Misalkan ini adalah lebarnya gitu ya. Maka kalau kita lihat karena dia sebangun, maka panjang dari foto dibagi panjang dari bingkai atau karton sama dengan lebar dari foto dibagi lebar dari bingkai. Nah, sebelumnya kita bisa menghitung nih ya, lebar dari fotonya nih. Lebar dari fotonya, lebar bingkainya adalah 80, dikurang kiri kanannya 10, 20. Maka hasilnya adalah 60. Sedangkan untuk panjang dari si fotonya, ya, itu panjang bingkainya adalah 50, dikurang bagian bawah 10, dikurang bagian atas X. Maka kita punya 40 dikurang X. Maka tinggal kita masukkan sini nih. Di sini kakak punya 40 dikurang X dibagi dengan 50. Sama dengan lebar foto itu 60 dibagi dengan 80. Maka ini boleh dicoret ya. Ini boleh disederhanakan. Dibagi 2 jadi 3, dibagi 2 jadi 4. Maka ini dikalikan silang. Maka kakak punya 3, 4 ya. 4 dikali 40 dikurang X sama dengan 3 dikali 50. Maka kakak punya 160 dikurang X sama dengan 150. Maka kalau kakak pindahkan ke, biarkan di sini deh, min X sama dengan 150 dikurang 160. Maka min X sama dengan min 10. X-nya adalah 10 cm. Ternyata bagian atasnya juga 10 cm nih ya. Akan menjadi sedikit berbeda kalau bagian bawahnya misal 5 atau 8 cm. Nah, jadi cukup mudah ya. Yang penting kalau ketemu soal seperti ini, kita bisa menentukan panjang foto per panjang bingkai sama dengan lebar foto per lebar bingkai. Konsepnya ini sama juga dengan yang tadi nih, yang kakak ajarkan. Yang persegi besar, persegi kecil, tapi kalau di sini kakak pakainya karena foto lebih kecil, dibagi persegi besar ya. Dan perbandingan dari sisi-sisinya. Nah, jadi cukup mudah ya ternyata untuk soal-soal kesebangunan yang awal. Di video berikutnya nanti kakak akan mengajarkan tentang kesebangunan pada segitiga. Ya, secara khusus pada segitiga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar.